Kami kembali belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus, seorang rasul yang begitu berat mengalami pergumulan, dan hari ini kami belajar dari sifat yang betul-betul kami harus bisa meneladani hal ini. Bagaimanakah kami harus melupakan apa yang ada di belakang kami untuk mengarahkan dan memfokuskan seluruh hidup kami kepada tujuan yang Tuhan kami panggil, Tuhan kami kemudian dimeteraikan, dan Tuhan kami mendapatkan satu kehidupan yang baru dan menjadi pengikut-pengikut-Mu dan memuliakan Engkau. Dan bawalah hati kami supaya kami bisa menerima pengajaran-pengajaran ini dengan satu hati yang sungguh-sungguh tulus di hadapan Tuhan dan mendapatkan pertumbuhan yang sungguh berkenan kepada Engkau, baik dalam iman, pengharapan, maupun dalam kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Filipi pasal 3, 13. Perhatikan baik-baik, nanti saya akan jelaskan. Saya tidak membaca secara rinci dari atas ya, karena ini pergumulan dari Paulus. Bagaimanakah temanya adalah kebenaran sejati ya, yang akan membebaskan kita dan membuat kita akhirnya menjadi manusia yang betul-betul terlepas dan sukacita luar biasa. Di sini ayat 13, Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap ya, memperhitungkan bahwa aku telah menangkapnya. Jadi kalau aku berhasil sekarang, pelayanan yang luar biasa pakai Tuhan, Rasul Paulus diberkati dengan luar biasa itu bukan karena dia tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, apa yang telah ada di belakangku. Dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, apa yang akan ada di hadapanku. Dia melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan ini yang penting. Jadi panggilan surgawi dari setiap hati kita menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, menjadi saksi Kristus, itu adalah panggilan setiap orang percaya, dan khususnya Paulus dipakai untuk misi kepada bangsa-bangsa dengan luar biasa. Nah, kita akan pelajari. Ya, saya akan memberikan PowerPoint-nya lebih dulu ya, seperti biasa. Nah, saudara, kita akan membahas aku melupakan apa yang ada di belakangku untuk menggapai garis finish panggilan surgawi itu dalam Filipi ini ya. Nah, kita akan belajar konteks latar belakang Rasul Paulus, bagaimana dia sejarah singkat ya, pergumulan-pergumulan jemaat, dan mengapa Paulus sampai kemudian dalam pasal kita ini dia marah luar biasa, dan dia memakai kata-kata yang sangat menyakitkan bagi orang-orang yang memusuhi dia, dan khususnya pengkhianat-pengkhianat Injil, orang-orang yang bergereja tetapi itu tidak berdasarkan kasih Tuhan, tapi mereka merusak di dalamnya. Dan dikatakan di sini pada pasal 3 ayat yang ke-1 ya, akhirnya saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Nah, ayat kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi ada 3 dikatakan di sini yang sangat ditentang Paulus, itu adalah anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, dan penyunat-penyunat palsu. Jadi katakan di sini ada 3 golongan ini ya. Nah, kita akan bahas sedikit. Kemudian bagaimanakah kita belajar melupakan secara, ada 3 tahap melupakan secara alami, dan bagaimana secara sosial, kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana melupakan di dalam pertobatan. Nah, yang saya ceritakan pada sesi yang pertama, Allah melupakan atau Allah tidak mengingat. Itu saya sudah jelaskan bahwa Maha Tahu tidak pernah lupa, tapi dia tidak mengingat, tidak memperhitungkan. Nah, ini sama seperti ini ya. Nah, kita akan pelajari itu, dan bagaimana kita belajar melupakan melalui pertobatan yang sangat mengubahkan hidup kita. Ya, tidak terlepas daripada pengampunan. Dan kemudian kita akan menghadapi satu ketakutan yang mendasar secara esensi orang Kristen, khususnya orang Kristen, adalah saudara, kita sebenarnya tidak diperhatikan, tidak mau dilupakan, kita tidak mau tidak diperhitungkan. Nah, itu nanti terbalik dengan itu semuanya. Dan itu sangat menakutkan manusia. Nanti kita akan belajar itu. Dan bagaimana Paulus sendiri menjelaskan beberapa hal latar belakang tentang dirinya, keistimewaan dia itu apa, pendidikannya apa, itu semua dianggap sampah.
segala prestasi itu tadi ya. Dan bagaimana dia belajar melupakan apa yang di belakang dan dia merenungkan semuanya bagaimana dia harus menjalankan di masa yang depan itu. Ya, ini sangat penting sekali. Ya, kita akan belajar. Kita sudah baca Filipi pasal 3, nanti kita akan bahas pembahasannya. Oke, kita akan membahas pembahasan ini ya. Kita akan belajar. Nah, pertama adalah Paulus waktu menuliskan surat ini, dia sedang berada di dalam penjara dan di dalam pergumulan tekanan berat dan juga secara psikis dia betul-betul terpuruk. Tetapi dia tetap meskipun terbelenggu dalam penjara, tetapi jiwa dia dan panggilan surgawi itu tidak bisa dia lupakan. Tidak bisa dia itu tidak gubris. Dia harus memperhatikan ini. Walaupun kondisi apapun, panggilan itu terus yang menuntun dia, memberikan dia kekuatan, semangat, dan kemudian hidup di sana. Jadi semangatnya itu semangat nafas kehidupan itu adalah nafas memberitakan Injil. Dan membimbing jemaat itu, mengarahkan jemaat, terus mengajar jemaat, dan juga para pengerja, para pengurus atau majelis-majelis, itu tidak pernah susut dan tidak pernah pudar, dia terus berapi-api ya. Nah, hubungan Paulus dengan jemaat Filipi itu hubungan sangat dekat, karena Paulus yang juga ikut dalam mendirikan jemaat Filipi ini. Dan dia juga memberikan banyak hal berkaitan dengan pelayanan Paulus. Jemaat Filipi itu mendukung begitu banyak hal. Dan juga diakui oleh Paulus dalam surat Filipi, mendukung moral, uang, dana, tenaga, dan semuanya. Secara materi ataupun imaterial. Ya, moral, spiritual, itu sangat membantu sekali. Tetapi di dalamnya ada pergumulan-pergumulan ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang memecahkan gereja. Maka Paulus berkata kepada jemaat di Filipi ada 3 macam yang merusak, yaitu yang pertama anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, dan penyunat-penyunat palsu. Nah, saya tidak menjelaskan di sini ya, ini ada di dalam beberapa waktu yang lalu, mungkin 4 tahun yang lalu saya membahas ini ya, 3 karakter yang harus diwaspadai dalam gereja. Anjing-anjing, penjilat-penjilat setia yang palsu. Karena anjing itu setianya bagus, tapi ini setianya tuh untuk kepentingan bukan pelayanan Tuhan, tapi untuk kepentingan mereka, untuk kelompok mereka, untuk grup mereka, untuk mungkin kelompok di dalam majelis atau di dalam pengurus. Saudara, itu anjing-anjing semua, penjilat-penjilat semua. Atau penyunat-penyunat palsu. Dan mereka berdasarkan sunat itu, kita kemudian, oh kamu sudah disunat, kamu harus begini, harus begitu. Dan semuanya itu membebani kita dan kemudian membuat aturan-aturan yang mencekik kita. Di situ. Dan kemudian yang terakhir, pekerja-pekerja jahat. Maksudnya apa pekerja-pekerja jahat? Mereka tujuannya tuh betul-betul tidak ada kebaikannya. Kenapa? Tidak pernah menyangkali diri, tidak pernah mementingkan orang. Mereka mementingkan kelompoknya sendiri. Kalau dia tersinggung, dia marah, dia kemudian rusak gereja, dan dia kemudian hasut sana-sini. Nah, itu pekerja-pekerja jahat yang menyesatkan jemaat. Dan ajarannya itu tidak bermotivasi dengan murni. Mereka semua karena perut, karena uang, karena prestasi, karena gengsi, karena pertemanan, dan itu semua merusak daripada gereja Tuhan. Nah, maka keluarlah istilah ini dari Paulus yang membuat kita harus belajar baik-baik. Jadi, loh, saya dulu kan yang punya jasa di gereja ini. Oh, saya dulu kan yang beli bangku di gereja ini. Saya dulu kan yang menyediakan peralatan di gereja ini. Sound systemnya kan dari saya persembahannya. Saudara, dikatakan kita harus belajar melupakan apa yang menjadi prestasi kita di dalam pelayanan itu. Saudara, belajar untuk melupakan. Kenapa? Harus melihat apa yang Tuhan mau, panggilan Tuhan. Dan itu bukan menjadi kebanggaan prestasi kita. Dan itu dari Tuhan semua. Apa maksudnya Paulus mengatakan demikian? Saudara, kita dibawa dalam kerendahan hati yang sungguh-sungguh total. Jadi banyak orang saya melihat begitu bangga gereja berdiri, kemudian didirikan dengan renovasi yang baru, atau mendirikan gereja, atau membuka satu cabang. Sudah begitu mereka kalau itu seperti euforia seperti itu. Tetapi mereka lupa bahwa itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena Paulus mengatakan, kamu harus belajar melupakan apa yang menjadi prestasimu. Dan prestasi Paulus, hebatnya Paulus, itu tentang Taurat, bagaimana dia itu taat sampai mengejar orang Kristen, membunuh orang Kristen. Itu satu kebanggaan. Dan sama seperti kita, dosanya juga sama. Kebanggaan-banggaan di dalam hidup kita. Dan kemudian membunuh demi nama Tuhan, membunuh demi nama pendeta kita, melawan orang demi nama
pendeta kita, melawan orang demi aliran gereja kita, dan kita melawan orang demi kepercayaan kita yang begitu sempit, bukan demi panggilan kita. Dan itu beda sekali. Dan kita akan menjadi anjing-anjing, penyunat-penyunat palsu, pekerja-pekerja yang jahat sekali. Dan disebut penyunat palsu itu yang terakhir ya, yang menyesatkan jemaat. Nah, sekarang kita melihat apa yang membuat kita itu belajar tentang melupakannya. Ada 3 hal penting ya. Ini saya kira-kira saya pernah baca bukunya Paul Tillich ya, dan ini saya cuman menguraikan beberapa hal yang pernah saya pikir dan juga menjadi satu bahan kuliah. Saudara, yang pertama adalah analogi seorang pelari dalam perlombaan. Nah, perhatikan. Jadi kalau dia lari, dia itu tidak memperhatikan apa yang di belakang. Dia lari itu adalah dia mempersiapkan selalu apa yang di depan. Ini hal spiritual. Hal spiritual itu selalu yang menjadi fokus, menjadi kekuatan kita, menjadi konsentrasi kita, menjadi perhatian kita, dan tidak boleh lupa. Kalau kita melupakan di belakang, jangan pernah lupa yang di depan. Nah, itu artinya. Ini hal spiritual yang menjadi fokus kita. Jadi permasalahan hidup kita, terjadi dulu kebangkrutan, terjadi satu permasalahan dengan orang tua saya, terus kemudian saya nggak terima ini, terus kemudian banyak hidup saya kurang bisa terima kondisi keadaan keluarga saya, kenapa keluarga seperti ini, kenapa saya seperti ini, kenapa dia, itu banyak tuntutan, banyak keluh kesah, saudara, itu lupakan semua, saudara. Kalau kita nggak melupakan itu, kita terpuruk dan kita nggak bisa ikut race, ikut perlombaan yang Tuhan berikan pada kita, dan kita akan berjalan, kita akan jalani dengan sukacita dan penuh dengan satu kegembiraan. Dan kalau kita terikat dengan masa lalu, waduh, muka kita juga muka masa lalu, muka murem, bukan muka sukacita. Nah, kita akan melihat ini ya. Jadi masa lalu itu apa yang harus dilupakan, yaitu prestasi ataupun kegagalan. Setelah itu kita harus tidak mengingat lagi, lupakan itu. Dan tidak boleh menjadi penghalang. Prestasi kita, dulu saya prestasi seperti ini, dulu gereja gitu bisa seperti ini, kenapa nggak bisa seperti ini? Saudara, itu lupakan. Kenapa? Kita panggilan Tuhan. Bukan kita selalu ke belakang. Dulu kita berhasil ini, dulu masa jaya gini, ini masa keemasan, itu kehidupan bisnis saya di sini. Saudara, itu lupakan. Kenapa? Itu akan mengikat kamu dan akan membunuh kamu, membunuh masa depan, dan itu menjadi penghalang yang begitu kuat mencengkram kamu dan kamu nggak bisa keluar dari sana. Dan itu harus hati-hati. Jadi waktu kita mengejar panggilan surgawi, kita berlomba dalam perlombaan surgawi, saudara-saudara diingatkan oleh Paulus, jangan melihat ke belakang, lupakan semuanya. Prestasimu, semua yang baik atau buruk itu, saudara, kamu harus belajar untuk menata di depan. Kebaikan-kebaikan Allah yang terus membawa kita, masa lalu kita itu jadi pelajaran menuju depan, bukan menarik kita dari depan ke belakang, bukan ya. Dan tidak ada kemajuan itu dimulai dari masa lalu. Kemajuan itu tidak boleh berhenti pada masa lalu, dia harus berlari untuk masa depan. Jadi tidak boleh ke belakang, berhenti di dalam masa lalu, dan kita berhenti sana dan kita tidak berjalan di masa depan, dan kita tidak berlari untuk masa depan, tidak menyosong masa depan. Yang pertama, saudara, kita belajar apa? Melupakan secara alami. Nah, perhatikan ini ya, ini penting sekali. Banyak dalam proses hidup kita itu tidak mengingat, dan Tuhan berikan itu supaya kita tidak mengingat. Saya berikan contoh, kadang-kadang kita berjalan-jalan ABC itu, kita lewati tiap hari, kita kan nggak mengingat, terus enggak. Proses alami. Melupakan yang detail-detail kecil. Saya ke kamar mandi, buka baju, ini semuanya. Saudara, kita nggak akan ingetin lagi itu. Karena udah berjalan seperti biasa. Dan kita nggak perlu juga mengingat lagi itu semua. Karena nggak ada signifikan dalam hidup kita. Berjalan sesuai apa adanya dan tidak mempengaruhi apapun dalam diri kita, dan itu jalan kenormalan. Biasanya yang rutinitas itu merupakan proses yang kita jalani secara alami, melupakan secara alami itu dalam proses rutinitas biasanya gitu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal yang tidak signifikan itu harus dilepaskan. Saudara, jangan memperkarakan hal yang kecil sehingga yang besar itu akhirnya kita menjadi rusak, menjadi tidak berhasil. Ya, seperti contoh gitu ya. Dalam kondisi terdesak dan tiba-tiba kita lupa gitu. Ini sudah waktunya, saya pernah kuliah gitu kan. Waduh, ini jamnya udah nggak bisa ini.
Jadi ini kurang 15 menit, kalau saya mandi, kalau saya makan, kalau saya ini, waduh nggak bisa ini, saya harus naik motor cepet langsung ke sana, kalau nggak telat, ya gitu kan. Karena itu jaraknya kira-kira ya nggak sampai kira-kira 5 kilometer gitu kan. Dan itu kalau macet, wah itu bisa telat gitu kan. Nah kalau saya mandi dulu, saya makan dulu, waduh nggak bisa, begitu selesai, itu langsung, langsung ya. Dan itu memang kelemahan kita kan. Dan kita harus melupakan semua apa yang pernah kita kerjakan. Supaya apa? Mengejar yang di depan. Saudara. Oh nggak bisa kalau saya nggak makan, saya nanti gimana? Ya nggak bisa kamu di sana. Seorang tentara itu kalau berperang, dia nggak mikir lagi istri anaknya, nggak mikir. Saudara. Dia harus berperang di depan, mati atau hidup dia berperang untuk negaranya. Dia tidak berperang untuk istri dan anaknya, bukan. Saudara. Dan termasuk di dalam panggilan Kristen juga sama. Nah yang kedua sekarang, saudara, ketika kita secara tidak sadar menekan kenangan yang menyakitkan dan sulit karena kita tidak mampu menghadapinya secara langsung. Ya. Dan ini banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa jadi trauma, fobia, dan banyak hal. Saudara. Jadi kita melupakan hal-hal yang sangat menekan hidup kita dan aduh ini menyakitkan, udah lupa aja. Waduh ini saya pernah dibully di sini saya kira, lupakanlah. Saya pernah bicara-bicara gitu kan dengan seorang anak yang waktu dia berhasil dan dia sudah menjadi bos gitu kan, dia ngomong, waduh Pak Agung, dulu saya itu bicara itu susah, ya kan, bergaul susah. Kenapa? Karena di rumah itu papa saya keras sekali. Dan begitu dia ingat akan seluruh kekerasan itu, dia sudah tidak mau ingat lagi. Dan dia berjanji apa? Kalau saya punya anak, saya tidak akan keras seperti papa saya. Jadi dia melupakan hal yang sangat menyakitkan dalam hidupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, ini secara rohani. Kalau kita sudah bertobat, maka kita diberi kemampuan untuk melupakan apa yang ada di belakang kita. Apa? Rasa bersalah kita, masa lalu kita. Setelah kita mengakuinya, kita menerima pengampunan dan juga orang lain yang kita ampuni juga sama. Dan kita harus belajar untuk mengampuni dan mengasihi sesama kita. Saudara, itu merupakan satu jalan kelepasan emosional dan spiritual. Dan itu, kalau kita bisa melakukan itu, nggak ada yang mengikat kita. Dan kita itu akhirnya menjadi orang yang bebas. Orang yang penuh dengan pengampunan. Orang penuh dengan pengampunan itu tidak memperhitungkan dosa orang terus-menerus dalam hatinya. Dan tidak menekankan hal-hal yang sangat menyedihkan terus dalam hatinya. Dan itu harus lepaskan. Dan Paulus belajar apa? Aku tidak mengingat lagi kamu yang jahat, kamu yang apa? Kamu itu bajingan-bajingan semua. Saya nggak ingat. Kamu mau beritakan Injil dengan cara apapun. Itu Filipi ngomong gitu. Kamu mau cara dengan benar atau nggak benar. Yang penting kalau Kristus kamu beritakan, kamu lihat panggilan surgawi. Aku nggak mau tahu semuanya. Aku mau lupakan semuanya. Yang penting kamu bersama Tuhan dalam segala dosamu, kesalahanmu. Aku nggak mau tahu. Yang penting kamu sekarang menerima panggilan daripada Tuhan. Panggilan surgawi. Wah, luar biasa Paulus ini. Jadi melupakan melalui pertobatan itu sangat berbeda. Kenapa? Karena kita belajar bagaimanakah kita mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Apa itu kelegaan? Saudara, ini adalah melibatkan satu sikap responsif dan satu reaksi yang rohani yang bukan reaktif, tetapi satu tanggung jawab yang luar biasa, pengakuan atas segala kelemahan dan dosa kita. Seperti Mazmur Daud. Ya, Mazmur 51. Bagaimana Daud itu kemudian bebas. Dan dia diampuni Tuhan, dilepaskan, dan dia melupakan apa yang ada di belakang. Dan dia berjalan. Anaknya yang mati, kemudian dosa-dosa dia, waduh kebangetan yang sangat kejam itu. Oh Tuhan, Engkau sudah tidak mengingat, aku harus melupakan ini semuanya. Nah, saudara, itu cara kita untuk apa? Cara kita untuk hidup, menata masa depan kita. Jadi menerima pengampunan, yaitu memungkinkan kita untuk benar-benar melepaskan masa lalu dan berjalan untuk masa depan kita. Nah itu pengampunan. Jadi kalau kita diikat dengan dosa, diikat dengan tidak bisa ngampuni, tidak bisa menerima kesalahan orang lain, saudara nggak akan bisa gerak maju. Saudara akan berputar seperti lingkaran setan, nggak ada habis-habisnya. Nyalain orang, nyalain diri sendiri, saudara nggak bisa ke depan. Saudara mendengar panggilan Tuhan, fokusmu kemana, dan kamu kerjakan itu, dan Tuhan akan memberikan ganjarannya, Tuhan akan memberikan penyertanya. Saudara di situ, lepaskan. Jadi melupakan itu tak terlepas dari pengampunan. Saudara.
Jadi kita harus mengampuni masa lalu kita. Kita belajar menerima itu semuanya. Dalam hubungan kita sebagai diri kita sendiri, akan diri kita sendiri, akan keluarga kita, keluarga terdekat kita, anak-anak kita, saudara kita, atau suami istri. Ya, menunjukkan bahwa tanpa pengampunan, untuk melupakan meskipun mengingat, hubungan itu tidak akan bertahan. Jadi tanpa pengampunan, saudara, tidak ada hubungan yang akan bertahan. Hubungan apapun, saudara. Dalam hal apapun, saudara. Dan ini sangat penting sekali. Waktu ketakutan secara eksistensialis atau dalam keberadaan manusia sesungguhnya, seorang anak itu ketakutan itu apa ketakutannya? Saudara tahu ketakutannya? Dilupakan papanya. Begitu, mana papa saya? Anak itu langsung menangis. Ketakutan luar biasa. Tetapi heran dengan manusia, waktu manusia jatuh dalam dosa, dan Tuhan cari manusia itu di dalam ketakutannya. Kan sama itu. Tapi dia nggak mau datang pada Tuhan. Kalau anak kecil datang pada Tuhan. Adam dan Hawa tidak menjadi anak kecil. Dia dewasa. Dia lari ketakutan. Waktu Tuhan datang, dia lari terus. Kemuliaan datang. Mau kemana kamu? Ditanya oleh dia, di mana kamu? Itu kan Tuhan mencari manusia yang takut ini. Dan itu merupakan satu hal yang sangat sangat alami. Manusia jatuh dalam dosa seperti itu. Dan kita juga sama. Dan ketakutan-ketakutan seperti itu ya. Kita harus belajar untuk mendapatkan satu kebebasan dalam diri kita. Ya, jadi saudara, kita harus tahu bahwa ada satu ketakutan yang paling ditakuti oleh manusia, yang paling dalam jiwa, rohnya, dalam batinnya. Apa itu ketakutan? Yaitu dilupakan selamanya. Dan di mana ketakutan itu ada, saudara? Yaitu di kematian. Saudara, saya katakan kenapa di dalam kematian. Nah, perhatikan baik-baik. Paulus waktu menuliskan surat penggembalaan di penjara di kota Filipi itu, dia mengalami titik akhir mati dan hidup dia. Dan dia sedikit lagi dia akan menyelesaikan masa depan dia, dan seluruh pekerjaan dia akan selesai. Dan di situ, Paulus belajar untuk apa? Belajar dengan giat melupakan hal-hal yang harus dia lupakan supaya dia fokus dan mengerjakan apa yang diminta oleh Tuhan. Itu menjangkau begitu banyak, konsentrasi, dan dampaknya itu luar biasa. Paulus berhasil. Dan kita harus tahu, jadi kematian itu memberikan kita satu kesadaran, apakah kamu sudah mengalami pengampunan itu, dan kamu juga mampu dan diberikan anugerah oleh Tuhan untuk melepaskan, tidak mengingat, tidak memperhitungkan, termasuk semua hal yang berkaitan dengan tanda petik dosa, penderitaan, kesakitan, sakit hati, dan juga masa lalu yang begitu pahit dan begitu berat dalam hidupmu. Dan itu saudara harus bisa melupakan itu. Kenapa? Karena kamu tahu bahwa kamu akan menghadapi titik akhir hidupmu. Kalau itu tidak beres, maka ini juga akan menjadi satu taruhan hidupmu. Kalau kamu tidak bisa mengampuni, kamu tidak akan bisa diampuni. Kalau kamu tidak bisa mengasihi, kamu tidak akan dikasihi. Nah, ini sesuatu yang kalau kita ngomong, satu sisi kita mendapatkan satu ketakutan yang tidak akan dilupakan. Apa itu? Yaitu menghadapi kematian kita. Dan lebih dalam lagi itu menghadapi penghakiman dari Allah. Dan setiap orang yang di dalam pintu kematian itu, dia akan harus betul-betul tahu bagaimana saya bisa menghadapi pintu kematian penghakiman itu pada waktu saya berada di depan pintu dan waktu mau diadili oleh Tuhan, dihakimi Tuhan. Saudara, seperti Kristus yang berkata di kayu salib, ya Bapa ampunilah itu. Nah saudara, di situ juga kita harus berani berkata untuk seluruh masa lalu kita, bahwa kita harus mengampuni, termasuk diri kita. Jadi setiap individu dikenal, diingat dalam keabadian. Dan kita tidak mau dilupakan. Dan termasuk sesuatu yang sangat unik itu adalah, saudara, kita ingat penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Nggak tahu kiri atau kanan. Banyak orang katakan kanan, kan kanan baik kan. Untuk bahasa kiasan silakan. Tapi kalau bahasa Alkitab ya tidak ada historisnya dan geografisnya dan juga tempatnya kiri kanan. Nah, sebelah Tuhan Yesus ada dua penjahat. Yang satu adalah dia mengatakan demikian. Dia berkata bahwa
seperti yang diharapkan oleh mereka. Mesias itu begini, dan itu Yesus diolok karena dia tidak menjadi Mesias seperti yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Mesias yang salah itu. Dan dua penjahat ini itu menghina mengolok Tuhan dengan perkataan mereka. Ya, istilahnya itu ngecek-ngecek gitu. Tetapi yang satu itu bertobat, dan apa yang dikatakan oleh yang satu ini di dalam puncak kematiannya. Nah, ini penting. Dan kita belajar. Selama ini kita nggak pernah belajar ini. Apa belajarnya? Saudara, dia tidak mau dilupakan oleh Tuhan. Tidak mau dilupakan apa? Ingatlah akan aku. Nah, ini perkataan yang harus kita terima. Dari seorang yang kita belajar dari seorang penjahat yang paling jahat. Yang paling terkutuk. Yang Tuhan Yesus kemudian berikan anugerahnya dan dia bisa berkata melihat dia kemudian kesadaran hati jiwanya itu berkata, ingatlah. Ingat saja. Waduh. Kalau saya pikir, kenapa begitu penting mengingat ini? Coba kita ingat-ingat. Ingatlah. Apa yang penting dari mengingat? Tuhan mengatakan, aku tidak mengingat dosamu. Dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan, ingatlah aku. Apa yang dijamin oleh Tuhan? Tuhan ampuni dan Tuhan jamin hari ini kamu akan berada di Firdaus bersama dengan aku, di surga bersama dengan aku. Kalau bangsa Israel jatuh dalam dosa, bagaimanakah para nabi dan khususnya Musa? Coba perhatikan, Musa memiliki dua hal yang penting. Termasuk Paulus juga ya. Dia mengatakan apa? Tuhan, tidak ingatkah engkau dengan perjanjianmu? Bayangkan, Tuhan diingatkan oleh Musa. Kalau kamu bunuh mereka semuanya, terus janjimu itu di mana? Ingat gak kamu janji? Luar biasa, saudara. Jadi kita punya hak untuk apa? Untuk bagi orang-orang Kristen. Kalau dia nggak bisa ngampuni. Ingat loh, kamu tuh diampuni Tuhan. Kenapa kamu nggak bisa ngampuni saya? Nah itu kita punya hak. Kenapa? Mengingatkan orang itu kalau kamu nggak ngampuni saya, kamu nggak diampuni Tuhan juga. Waduh. Jadi waktu Musa mengingatkan Tuhan, bukan Tuhan itu lupa, bukan. Dia melihat bangsa ini bangsa yang biadab. Bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan, ingatlah janjimu. Kalau kamu ingat mereka, mati mereka, nggak bisa. Kalau ingat dosa mereka, aduh. Kalau mengingat seperti itu, Tuhan, ingat janjimu. Jadi dari janji Tuhan itu, Tuhan kemudian memberikan keadilannya, memberikan jalan keluarnya, memberikan penebusan, dan kemudian dia berjanji kalau kamu bertobat, nah, kamu tidak melupakan aku, kamu mengingat aku, kan ingatlah Tuhan. Oke, aku ingat. Kamu harus ingat saya. Ingatlah. Waktu kamu bertobat, kamu ingat, iya Tuhan, aku ingat kamu, aku akan taat padamu. Maka aku akan membuang dosamu ke dalam tubir laut. Aku tidak mengingat lagi dosa-dosamu. Begitu menjijikkan itu. Nah, ini cara Tuhan. Dan itu ditunjukkan dalam kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan dia berkata, ya Bapa, ampunilah. Sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Musa mengingatkan, Tuhan, ingatlah. Terus bangsa Israel dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel, tidak ingatkah engkau? Paulus mengatakan, ingatlah engkau 40 tahun engkau diputar oleh Tuhan. Ingatlah. Dan hari ini saudara saya berkata, ingatlah. Dan lupakanlah apa yang di belakang. Ingatlah apa yang Tuhan tuntut dalam masa depan. Dan itu semua berjalan dengan sukacita yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita masuk dalam doa.